Halo, welcome back to my channel Belajar Analisa Saham. Udah seminggu kayaknya saya nggak update video karena rekomendasi minggu lalu swing untuk saham-saham cool udah terbang semua ya, udah jalan semua. Saya pikir IHSG lagi naik kenceng, mungkin teman-teman pilihan sahamnya banyak. Saya doain semuanya pada profit semua ya. Dan tentunya sehat selalu. Hari ini tanggal 29 Jumat, IHSG tutupan di 0,08%. Ada koreksi wajar karena IHSG kita menyentuh resisten di sini. Ya, area ini sedikit lagi, wajar aja koreksi. Kemungkinan minggu depan juga akan koreksi-koreksi dikit. Mungkin sampai area 6.911. Saya juga ada lihat beberapa saham-saham yang lain udah naik tinggi dan udah ada yang udah mencapai resisten. Waktu minggu ini saya lihat ada sektor yang menarik, yaitu sudah mulai mantul. Sektor properti, bisa dicek sahamnya apa aja sambil dipilih menurut teman-teman yang fundamentalnya paling oke dan chartnya yang paling oke, boleh entry. Mungkin kayak CTRA, SMRA, Pewon, Demas, dan lain-lain ya, banyak ya sektor properti yang ada juga perusahaan-perusahaan kecil yang sudah jalan duluan. Dilihat-lihat lagi, kalau misalnya yang udah ketinggian mungkin dicopetin aja. Ada request dari teman-teman di grup, ada 16 saham. Saya mulai yang pertama MDLN. Ya, ini properti juga. Entry-nya di 110 di sini. Sekarang kalau kelihatan di MDLN ini ada dekat resist. Hati-hati. Kalau misalnya MDLN di bawah 103 mungkin bisa di cut loss dulu. Tapi kalau misalnya dia sideways atau ada koreksi minggu depan masih di atas 106, masih oke, masih bisa di hold. Kemungkinan menurut saya akan nembus resisten, mungkin target terdekat di 126 dulu, 125, 126. Tinggal dicek aja nanti minggu depan gimana pergerakannya. Semoga tidak jebol dari 106 ini. Atau kita kasih toleransi stop loss di bawah 103. Ya, untuk MDLN. Sudah entry di atas 110. Kalau sampai 103 ya kurang lebih 5-6% ya stop loss-nya. Itu aja untuk MDLN. Kemudian ada TNCA. Belinya di 665. Di sekitar sini ya. Agak kurang ideal. Ini sudah ada 3 candle merah. Kalau misalnya ya, TNCA besok minggu depan closing di bawah 53 550, di bawah 550 mungkin bisa di cut loss dulu. Tapi kalau misalnya dia sideways di atas ini mungkin masih bisa di hold. Indikasinya 3 candle merah ini sudah kurang bagus. Kalau menurut saya kalau jebol ini mungkin bisa di cut loss dulu kakak.
di bawah 545. Sebenarnya entry-nya kurang pas karena NJA ini sudah di area resisten. Jadi entry-nya ini kurang di tengah gini kurang ideal. Kalau kemarin mungkin entry-nya waktu candle ini pasti sampai di sini bisa dilepas. Tapi kalau pas jalan turun, nah ini agak riskan. Karena NCA ini naiknya udah cukup tinggi. Di sini ada koreksi, naik lagi, akan koreksi lagi apakah akan bertahan di atas kotak hijau ini atau di atas 555, kita lihat minggu depan. Itu untuk TNCA. Next, ada PSKT. PSKT juga sudah diresis. Kakaknya entry di 85. Sekitar sini. Oh iya, ini nyangkut ya. Maaf. Ini kayaknya nyangkut. Sekitar sini. Ya, mungkin nyangkutnya dari bulan April ya. Cukup lama. Seharusnya kalau jebol support ini kemarin dilepas dulu candle ini. Karena ini support kuatnya di sini, jebol ini sekarang SKT juga sudah menyentuh resisten yang ini. Ya, untuk bisa sampai ke titik entry, mudah-mudahan nggak jebol dari 69 ya. Tapi kalau misalnya jebol di bawah 69 lagi, mungkin akan kembali ke bawah. Hati-hati, ini bisa dipertimbangkan mungkin daripada nunggu lama, ya balik lagi ke pribadi masing-masing, apakah akan di-cut loss atau ditunggu lagi. Karena memang entry-nya di resisten di 85, kalau misalnya bertahan di atas 71, kemungkinan baru akan tembus ke area entry. Setelah tembus, baru akan menuju resisten selanjutnya di sini di sekitar 92. Sorry, 90-91. Kalau nembus area kotak hijau ini. Itu untuk PSKT. Next ada AGII. AGII di 2300. Di sekitar sini. Ya, kurang lebih di sini. AGII ini uptrend ya, kakak. Ini resistennya. Oh, AGII ini all time high. Jadi di atas ini sudah nggak ada resisten. Entry-nya sekitar 2300 di sini. Ya. Uptrend-nya gini. Ini resisten. Ya, kalau misalnya berhasil menembus ini, mungkin akan jauh. Gitu. Kalau ada penembusan area resisten ini. Sekarang masih ada pemantulan untuk stop loss-nya bisa dipertimbangkan di sini 2100 atau minimal di sini 2200. Kalau misalnya maksimal inilah di bawah garis trendline ini 2150. Kalau jebol ini mungkin bisa di cut loss dulu. Tapi kalau misalnya masih stay di atas trendline ini, hold aja nggak apa-apa. Kemungkinan akan naik kalau masih di atas garis trendline putih ini. Itu untuk
AGI. Next ada PNLF. PNLF juga masih sama, ini mungkin bisa jadi patternnya seperti ini support, ini garis trendline kita. Kalau misalnya, oh ya sorry, PNLF entry di 412 di sekitar sini. Selama masih di atas kotak hijau ini atau di atas 384 masih bisa di hold. Mudah-mudahan bisa minggu depan bisa menembus garis putih ini dan sampai di 448 resisten terdekat. Kalau misalnya sampai di sini pertama di 432, 448 atau 4,5, kalau misalnya bisa nembus area ini kemungkinan akan jalan agak jauh. Itu untuk PNLF ya. Bisa di swing kalau ada penembusan. Next, Sido entry di 905. Ya, ini ada support di sini. Kalau misalnya jebol area 900 mungkin bisa di cut loss dulu. Karena Sido ini menembus garis uptrendnya, hati-hati ya. Garis uptrend yang cukup lama dari 2021 Juli sekarang ditembus. Sekarang ada di support. Memang risknya kecil kalau misalnya jebol di bawah 900 lebih baik di cut loss dulu karena kemungkinan bisa sampai di 865. Itu untuk Sido ya. BMTR. Wah, ini naiknya kencang sekali hari kemarin dan hari ini ya. BMTR mau M3, mau beli, boleh beli kalau misalnya ada koreksi. Koreksi mungkin di sekitar 362 sampai di 344. Nah, ini area entry, boleh entry. Ya, 360 sampai 344 kalau dikasih. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, dia naik terus. Dilihat nanti candlenya hariannya gimana. Atau alternatif terakhir, ya dicopetin aja. Itu. Maksimal kalau untuk saham kayak gini lagi naik kenceng. Entry-nya kalau kurang pas, disiplinkan stop loss di 5% aja. Karena kalau misalnya entry-nya kurang pas atau money management yang kurang oke, nanti nyangkutnya atau floating loss-nya bisa dalam. Hati-hati ya kalau saham yang sudah naik tinggi gini. Biar kita nggak ketinggalan pestanya, ya boleh dicopetin aja. Fast trade atau day trade. Itu untuk BMTR. Next ada INKP. INKP di 7.800. Iya, di sini area dekat resisten. Ini INKP kayak gini analisanya. Kalau misalnya INKP turun di bawah 7.550 mungkin bisa di cut loss dulu kakak. Itu ya INKP. Kalau masih dia stay di atas 7.600 atau di atas kotak hijau ini bisa di hold. Itu untuk INKP. Next ada TRJA. TRJA mau swing. Boleh, tapi ini dia nggak bilang atau baru mau masuk. Ini TRJA kayak gini analisanya.
Di sini ada resisten. Kalau break resisten ini bisa di swing. Ini ada gap. Ini juga ada resisten di sini. Target terdekat di sini dulu 250. Ya, 250 dulu. Stop loss bisa di bawah 224. Itu untuk CRJA. Entry sekarang boleh sekitar sini. Ya, 5% ya stop loss-nya. Mudah-mudahan bisa naik ya. Minggu depan bisa diperhatiin, ini sudah mulai menarik. Karena sudah terlihat uptrend. Next ada MPPA. MPPA di 260. Oh, ini nyangkut ya. Sorry. Di 260 di sini. Ya, di sekitar area ini. Sekarang MPPA ada di resisten. Next, ya di resisten ini, kalau misalnya bisa nutup gap ini, baru ada kemungkinan akan balik ke area entry. Tapi kalau misalnya turun lagi dan bahkan jebol di bawah 200, kemungkinan akan balik ke sini, support bawah. Ya, hati-hati. Sekarang ada di resisten. Coba diperhatiin aja minggu depan, gimana MPPA-nya. Oke. Kayak gitu untuk MPPA. Next ada Toba. Toba mau entry. Ya, entry sekarang boleh. Ini bisa dijadikan support. Kalau jebol di bawah 840, boleh dikasih loss dulu. Memang Toba ini dari area resisten kita. Kalau misalnya bisa nembus, kemungkinan baru bisa sampai di sini targetnya. Paling dekat. Atau di sini dulu. Ini ada gap kecil di sini. Ya, di sekitar sini 950, 1050. Ya. Entry boleh, stop loss-nya kecil di bawah 835. Ya, 840, 835. Kemudian ada friend. Friend ada di 98 baru entry kemarin. Sekarang friend ada di resisten. Bisa disiapkan stop loss-nya di sekitar di bawah 91 atau 92. Kalau balik ke area ini, kemungkinan akan turun ke area sideways yang di sini. Ya, untuk friend dipantau aja candle hariannya. Next target paling dekat di sini duduk 104, 105. Oke, kemudian ada ADCP. ADCP di 76. Ini ada support kuat di sini. Area sideways-nya di 76 sekitar ini. Kalau dia jebol di bawah 72 bisa di cut loss dulu. Tahu. Ya, ADCP ini masih sideways ya. Nggak jauh-jauh dari ini 77, 73. Kalau misalnya mau di tektok mungkin ya baiknya ambil di sekitar 74, jual di 77 atau 76 gitu, 2 tick. Itu untuk kalau misalnya kita main di saham sideways. Beli di support, jual di resist. Ya. Kemudian ada ESIP. ESIP di 86 entry kemarin. Ini support, masih kelihatan sideways. Sebelumnya ESIP ini memang downtrend. Kalau misalnya jebol di area 78 mungkin bisa di cut loss dulu.
Karena kemungkinan bisa sampai sini, 69. Kalau jebol area 80. Hati-hati ya. Tapi ini 3-4 hari yang lalu ada peningkatan volume. Bisa diperhatiin aja. Kalau entry-nya 86 mungkin ya 90 atau di area 89-90 bisa dicopetin aja. Oke. Next ada Dewi. Dewi di 150. Di sini ya. Ini hati-hati baru IPO. Di sini ada gap kecil. Ya, kalau misalnya jebol di bawah 135 kemungkinan akan turun lagi. Ya, hati-hati untuk saham-saham IPO kayak gini. Kalau misalnya IPO, carilah yang sudah mulai uptrend. Saya ada info juga kemarin kayak Arko tembus resisten ini terbang. Jangan beli pas dia turun, cari yang mulai uptrend. Ada nih, saya ada info di grup. Ya, terakhir ada Asri. Maaf. Dewi tadi. Ya, stop loss-nya di sini ya. Kalau misalnya di bawah 138 jebol, hati-hati, atau 135 jebol, hati-hati. Ini saham-saham IPO kayak gini, kalau jalan turun, hati-hati. Kemudian terakhir ada Asri. Asri mau entry, boleh aja entry. Ini ada support kuat di sini. Kalau di bawah 157, silahkan di cut loss. Ya. Ini batas stop loss 5%. Target di sini 170-an. Memang sektor properti minggu lalu ada beberapa yang mantul. Saya lihat di chart IDX properti juga sudah mulai menarik. Tinggal dipilih aja perusahaan yang mana yang oke. Terus pesan saya untuk minggu depan kemungkinan IHSG akan koreksi karena juga saya lihat beberapa saham-saham yang saya rekomendasikan di grup sudah ada di area resisten. Tinggal dicek aja yang swing, candle hariannya gimana. Kalau misalnya ada patah tren atau tembus support, mungkin bisa dijual sebagian dulu sambil dia lihat-lihat lagi yang sektor-sektor yang menarik untuk minggu depan. Nanti kalau misalnya ada yang menarik, saya pasti akan update di grup. Terima kasih, semoga bisa profit konsisten.